Hotman Paris temui sosok yang bongkar kasus Kiai di Pati hingga jadi sorotan publik. Pengacara kenamaan Hotman Paris Hutapea bertemu dengan salah satu korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh Ashari, 51, Kiai sekaligus pengasuh pondok pesantren, Ponpes, Endolokusumo di Kecamatan Tlogoungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Korban itu, seorang santri perempuan, jauh-jauh datang dari Pati ke Jakarta untuk bisa bertemu dengan Hotman secara langsung. Ternyata dia, korban. Sudah melaporkan kasus pelecehan ini sejak Juni 2024, kata Hotman dalam video yang diunggah di akun Instagram miliknya, Kamis, 7 Mei 2026. Namun, kata Hotman, kasus itu baru meledak atau mendapat sorotan luas sesudah diviralkan oleh Ali Yusron, kuasa hukum korban. Menurut Hotman, santri yang ditemuinya itu adalah seorang pahlawan. Jadi, inilah pahlawannya. Dialah yang membuat kasus ini jadi meledak. Bahkan sampai pimpinan DPR, Wakil Presiden, juga sudah menyoroti kasus ini, ucap Hotman yang duduk di samping santri itu. Hotman berharap korban tidak mencabut laporannya agar ratusan santri lainnya bisa terselamatkan. Pengacara kondang itu lalu menyinggung Menteri HAM Natalius Pigai. Datang jauh-jauh dari Pati menuju ibu kota untuk memperjuangkan hak asasinya. "Halo Bapak Menteri Hak Asasi Manusia, di mana kau?" kata Hotman. Ashari ditangkap. Ashari yang telah ditetapkan sebagai tersangka akhirnya ditangkap oleh tim Satreskrim Polresta Pati di kawasan Petilasan Eyang Gunung Sari, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Kamis, 7 Mei 2026, sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Ashari melarikan diri dan sempat berpindah-pindah kota di Jawa Tengah hingga Jawa Barat. Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol Dika Hadian Widya Wiratama mengatakan pengejaran dilakukan setelah tersangka mangkir dari panggilan pemeriksaan polisi dan diduga mencoba melarikan diri keluar daerah. Karena yang bersangkutan tidak datang dan kami menduga akan melarikan diri. Setelah kami cek memang keberadaannya sudah tidak ada di Pati, ujar Kompol Dika di Mapolresta Pati, Kamis, dikutip dari Tribun Jateng. Polisi kemudian melacak pola pelarian tersangka dengan mempelajari kebiasaannya selama kabur. Berdasarkan hasil penyelidikan, Ashari diketahui berpindah dari Kudus, Bogor, Jakarta, Solo hingga akhirnya ke Wonogiri. Menariknya, selama pelarian, Ashari disebut kerap mendatangi lokasi bersuasana spiritual seperti petilasan, makam keramat, hingga tempat pemandian. Polisi mengaku jejak keberadaan tersangka di lokasi-lokasi tersebut menjadi petunjuk penting dalam proses pengejaran. Setiap tempat yang didatangi, kami selalu mendapatkan petunjuk terkait ciri-ciri tersangka. Sampai akhirnya kami mendapat informasi bahwa yang bersangkutan sempat bertemu dan mengobrol dengan seseorang, kata Kompol Dika.